Nah, setelah kita melakukan pruning di bagian dalam, bagian-bagian dalam batang lengkeng kita, teman-teman pencinta tanaman buah dimanapun Anda berada, selanjutnya kita melakukan pruning di bagian luar. Ya, kita melakukan pruning di bagian luar, yaitu memotong dahan-dahan ujung pangkal ranting dengan harapan agar tumbuh kembali percabangan baru. Ya, nah, saya ambilkan contoh seperti ini, teman. Seperti ini kita pangkas seperti ini. Ya, ini di ujung dahan terakhir kita potong. Nah, kita potong seperti ini. Ya, kita potong seperti itu. Nah, harapannya bahwa di bekas potongan ini, ya ini saya perlihatkan, bekas potongan ini nanti harapannya kita akan tumbuh kembali cabang baru, ya kan, akan tumbuh kembali cabang baru. Nah, setelah tumbuh cabang baru, kita lihat lagi berapa jumlah cabang baru yang muncul. Seperti saya katakan tadi, kalau misalnya tumbuh 5 atau 4, kita sisakan 2 atau 3. Ya, setiap percabangan baru itu. Kita buang yang resesif atau kita buang yang kerdil pertumbuhannya dan tidak normal. Ya kan? Nah, begitu seterusnya sampai kita kelilingi lengkeng ini. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini ya. Harapannya kita nanti muncul lagi adalah pucuk baru di sini, ranting baru selanjutnya yang akan menjadi ujung daripada pertumbuhan batang lengkeng dewasa ini, ya kan? Jadi begitu seterusnya, teman. Kita lakukan pemangkasan lagi di bagian luar setelah kita melakukan pemangkasan di bagian dalam, ya. Nah, pemangkasan di bagian luar setelah kita melakukan pemangkasan di bagian dalam. Nah, cara memotong ujung dahan lengkeng itu, cara memotong ujung dahan lengkeng itu, kita juga harus memperhatikan baik-baik sampai di mana yang harus kita potong. Nah, misalkan ini saya perlihatkan contoh yang bisa saya perlihatkan seperti ini, ya kan? Nah, di sini kan ada 2 cabang nih, cabang baru nih, 2 cabang baru yang muncul. Nah, kita pangkas di ujung atas di bawah pucuk, ujung atas di bawah pucuk. Ini contohnya. Ini saya pangkas di sini. Nah, pangkas di sini, ya kan? Ini hasilnya saya pangkas. Nah, kemudian kita mengambil bekas pangkasan itu, kita perhatikan, teman. Kita perhatikan di ujung bekas pangkasan itu diusahakan kita sisakan daun, ya, kita sisakan daun. Ini masih ada daun di bawahnya. Mengapa kita sisakan daun? Supaya nutrisi yang ada dari akar tanaman diserap oleh daun, memungkinkan ujung bekas pangkasan kita ini itu merangsang kembali tumbuhnya cabang baru. Ya, di sini nanti. Nah, ini putih-putih itu akan muncul cabang baru. Justru kalau kita memangkasnya di bawah paling ujung daun, contoh seperti ini. Ini contohnya. Saya perlihatkan, ini ujungnya. Ini ujungnya panjang, ini tidak ada daunnya. Kalau kita pangkas di tengah-tengah, misalkan di bagian sini, di tengah-tengah masih ada daun di depan, ini ya, di depan. Kita pangkas misalkan di sini ya, tengah-tengah. Contohnya ini. Kita pangkas ya. Nah, kita pangkas seperti ini. Nah, ini
sangat memungkinkan tidak akan tumbuh lagi pucuk baru di ujung bekas pangkasan kita di sini. Mengapa demikian? Karena tidak ada daun lagi di sini. Sepanjang kurang lebih 20 cm ini tidak ada lagi daun. Nah, itulah mengapa saya katakan tadi, sebaiknya di ujung daun tadi disisakan beberapa lembar daun sebelum kita pangkas. Sebab kalau tidak, percayalah bahwa setelah ini ujung daun, ujung batang yang kita pangkas bekasnya tadi ini pasti sepanjang ini akan mati jaringan batang yang ada di sini. Pada akhirnya akan mati jaringan yang ada di sini karena sudah tidak ada daun di sini. Akibatnya nutrisi yang dari tanah tidak akan ada lagi sampai ke ujung sini. Nah, jadi cara pemangkasannya kita mengambil di sebelum ujung daun terakhir. Seperti ini. Disisakan 2-3 cm ya. Kita pangkas di sini. Karena percuma juga ini kita pertahankan, akan mati juga pada akhirnya di sini ya. Jadi kita buang saja di sini. Kita buang saja ini. Ya kan? Kita buang saja seperti ini. Nah, ada daun di dekat ujung bekas pangkasan kita. Harapannya kita mudah-mudahan di sini akan tumbuh kembali cabang baru di bekas pangkasan kita karena masih ada ujung daun yang saya sentuh dengan ibu jari saya ini. Nah, ini. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Teknis memangkas yang benar ya. Seperti itu. Ada kendala teman-teman pencinta tanaman buah. Ada kendala biasa kita kalau urusan pemangkasan itu kita enggan melakukan pemangkasan. Mengapa demikian? Karena kadang kita merasa sayang dengan tanaman itu. Kadang kita merasa janganlah kita pangkas. Kita yang setengah mati merawatnya, kita yang setengah mati memeliharanya, memupuknya, memberi perlakuan khusus supaya tanaman ini kelihatan subur. Tapi mengapa kita harus pangkas? Ya kan? Ada kendala psikologis dalam hal ini ketika kita berbicara tentang pemangkasan. Kita biasa sayang sekali tanaman kita kalau kita pangkas. Tetapi melalui kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa kita memang membutuhkan pemangkasan. Tanaman juga membutuhkan pemangkasan. Mengapa? Seperti saya katakan tadi, saya jelaskan tadi di video sebelumnya, bahwa pemangkasan itu tujuannya untuk mengendalikan pertumbuhan tanaman itu sendiri. Ya kan? Untuk mengendalikan pertumbuhan tanaman itu sendiri. Jadi tanaman itu jangan dibiarkan tumbuh sendiri. Tumbuh liar sendiri kemana-mana percabangannya, masuk ke dalam. Sampai kemana-mana. Saling berseliweran di dalam, di tengah-tengah. Saling tutup menutupi, saling tindis menindis. Akhirnya tidak produktif. Maksud saya batang lengkeng kita. Kalau kita tidak melakukan pemangkasan. Jadi tujuan pemangkasan untuk mengendalikan pertumbuhan. Satu. Yang kedua, harapan pemangkasan supaya nutrisi tanaman itu benar-benar terserap dengan sempurna oleh seluruh batang sehingga mencegah pertumbuhan vegetatif, yaitu mencegah pertumbuhan daun yang banyak. Ya, mencegah pertumbuhan daun yang banyak. Nah, dengan dipangkasnya kita berharap tanaman menjadi stres. Tanaman menjadi stres. Dengan stresnya tanaman mengakibatkan tanaman itu terangsang untuk memunculkan bunga. Tanaman itu terangsang untuk memunculkan bunga setelah dipangkas. Ya. Nah, seperti ini. Jadi tujuan pemangkasan kedua itu adalah untuk mencegah tanaman tidak tumbuh vegetatif secara terus-menerus atau pembentukan daun yang
terus menerus. Jadi pemangkasan tujuannya itu salah satu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, nutrisi dari tanah. Nutrisi dari tanah yang sudah kita siapkan baik-baik, yang sudah kita belikan, misalkan pupuk kandang atau pupuk kimia yang dipakai oleh teman-teman misalnya, itu tidak sia-sia. Karena tujuan memberi pupuk selain untuk menjaga kesehatan akar, batang, daun, juga adalah untuk memunculkan bunga. Nah, kalau kita tidak pangkas, kita biarkan tanaman kita tumbuh seperti yang dia inginkan, maka ujung-ujung dahan yang seharusnya muncul bunga itu tidak banyak, karena sebagian besar nutrisi itu terserap oleh dahan lain yang tidak produktif. Jadi untuk melakukan pemangkasan, kita melakukan pemangkasan yang dahan-dahan yang tidak produktif itu. Nah, seperti itu teman-teman. Mengapa saya katakan tadi bahwa nutrisi itu tidak bermanfaat banyak kalau terlalu banyak dahan, terlalu banyak pecabangan, ya kan? Nah, seperti ini kita pangkas, kita potong di sini, kita potong di sini, ya. Kita lihat, nah, kita sisakan ujungnya masih ada daun, dengan harapan tadi kita supaya muncul kembali cabang baru di sini setelah bekas pangkasan, sehingga ke depan akan memungkinkan semakin banyak percabangan baru yang kemungkinan besar, ya, yang kemungkinan besar akan membuat tanaman tumbuh generatifnya, ya kan, akan membuat tanaman tumbuh bunga di percabangan-percabangan yang banyak itu. Nah, tentu kalau percabangannya banyak tumbuh bunga, produktivitas daripada batang lengkeng kita akan meningkat. Mungkin kita hanya tadinya tahun ini misalnya sebelum kita pruning kita hanya mendapatkan 2 sampai 5 kilogram buah lengkeng. Namun setelah kita pangkas tahun ini misalkan, ya insya Allah seperti ini kita pangkas. Setelah kita pruning tahun ini dan munculnya cabang-cabang baru di setiap dahan tadi yang sudah kita pangkas atau sudah kita pruning, maka produktivitasnya akan meningkat. Bukan lagi 2 sampai 5 kg dalam satu pohon, tetapi bisa sampai 20 bahkan lebih, 20 kg lengkeng bahkan lebih dalam satu pohonnya setelah kita melakukan pemangkasan. Nah, beginilah teman-teman, kelihatan tanaman sudah semakin rapi. Di bagian-bagian dalam sudah tembus matahari, sudah terjadi penjarangan dahan dan ranting di bagian dalam seperti ini. Nah, kelihatan sudah di bawah, sampai di bawah-bawah itu matahari sudah tembus, sudah tidak lagi gelap seperti sebelum kita melakukan pruning, ya kan? Nah, kelihatan juga tajuk-tajuk tanaman semakin bagus, semakin rapi dan membulat, ya kan? Nah, itulah tujuan pemangkasan, untuk merapikan dan membuat menjadi lebih menarik tanaman ini. Ya, itulah proses pemangkasan yang memang cukup memakan waktu lama. Satu batang ini pengalaman kami di kebun, pemangkasan ini bisa memakan waktu sampai 2 jam. Apa karena tanaman kita sudah dewasa. Ya, beda kalau tanaman masih TBM, tanaman belum menghasilkan. Misalnya tanaman masih 1 tahun atau 2 tahun. Itu 30 menit kita melakukan pemangkasan selesai. Tapi kalau tanaman sudah seperti ini penampilannya, sudah 2 tahun berbuah, itu 2 sampai 3 jam satu batang. Dari 1 hari itu kita bisa hitung
Kalau 8 jam kerja kita melakukan pekerjaan di kebun, berarti hanya sampai 3 batang saja kita selesaikan dalam 1 hari. Ini memang pekerjaan pemangkasan itu cukup berat dan sangat disayangkan tanaman kita. Iya, begitu pengalaman yang saya rasakan juga di awal-awal, bahwa setelah tanaman kita rawat baik-baik, nah ternyata kita harus melakukan pemangkasan. Iya kan, seperti ini. Nah, melakukan pemangkasan seperti ini di ujung-ujung daun, ujung-ujung dahan maksud saya. Nah, seperti ini. Itu tujuannya agar tanaman semakin banyak percabangan baru, ya. Semakin banyak percabangan baru. Nah, kalau ada buah seperti ini, buah yang tidak masuk kriteria, kita buang saja. Buang saja, jangan disayang, ya, jangan disayang. Biar saja kita buang, dengan harapan akan muncul bunga-bunga baru, buah-buah baru yang sangat baik dan masuk dalam grade kualitas yang baik, ya. Nah, seperti itu. Jadi kelihatan dari jauh tanaman ini sudah selesai dilakukan pemangkasan, kelihatan sangat rapi, ya kan, sangat rapi, tidak seperti tadi padat sekali di bagian tengah, di bagian dalam, dan di bagian luarnya. Sekarang sudah mulai penjarangan ranting, sudah selesai, penjarangan dahan yang tidak produktif, kemudian penjarangan daun yang tidak lagi bisa menghasilkan apa-apa karena daunnya yang tua kita buang semua, sisakan daun-daun yang ada di ujung-ujungnya saja. Demikian teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pencinta tanaman buah dan yang memiliki kebun lengkeng. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon di like, subscribe, dan diberi komentar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.